Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Dwi Jayanti, NIM 20102110005, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan maksudnya masa penjajahan bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama Portugis, 2 Spanyol, 3 Belanda, 4 Inggris, dan 5 Jepang. 1. Portugis. Sebelum negara ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Pada awalnya, Raja Ternate menyambut baik kedatangan bangsa Portugis ke Maluku. Bahkan, Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate. Namun, pada akhirnya, hubungan dagang antara Ternate dan Portugis diputuskan karena Portugis mulai melakukan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah di Maluku. 2. Spanyol. Tibanya Portugis di Indonesia membuat bangsa Eropa lain bergerak mencari keuntungan. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Seandainya Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Kemudian persaingan pun terjadi di daerah Maluku. Spanyol memilih untuk membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng membuat persaingan semakin memanas. Dan pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat dirampas oleh persekutuan Portugis dan Ternate. Dan pada tahun 1534, Spanyol dan Portugis menyepakati diadakan perjanjian Saragossa. Diadakannya perjanjian Saragossa karena kedua belah pihak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar akibat persaingan itu. Isi perjanjian itu antara lain: 1. Maluku menjadi daerah Portugis untuk berkegiatan. 2. Spanyol harus meninggalkan Portugis dan memusatkan diri di Filipina. Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya rakyat dan Raja Ternate kemudian menentang penuh kebijakan Portugis tersebut. 3. Belanda. Bangsa Belanda mulai melakukan kegiatan perdagangan di negara Indonesia sejak tahun 1602, yaitu ditandai dengan berdirinya persekutuan dagang bernama VOC. VOC sendiri adalah sebuah lembaga dagang yang berpusat di kota Batavia dan diberi hak monopoli dagang oleh pemerintah Belanda. VOC sebagai wakil Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia mempunyai beberapa hak khusus seperti mencetak uang sendiri, memiliki tentara, mengangkat pegawai, membentuk pengadilan, menduduki daerah asing, dan melakukan perjanjian dengan raja-raja pribumi. Pada perkembangan selanjutnya, VOC mulai ikut campur dalam pemerintah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sampai di situ, kebijakan-kebijakan VOC pun dinilai menindas rakyat pribumi, sehingga rakyat di beberapa daerah mulai melakukan perlawanan kepada VOC. Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Kemunduran yang dialami VOC umumnya diakibatkan oleh banyaknya perlawanan senjata yang dilakukan rakyat Nusantara dan korupsi yang merajalela di kalangan pegawai VOC. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam sebuah perjanjian di daerah Kalijati. Sejak saat itu, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kolonialisasi Belanda di Indonesia diperkirakan mencapai 350 tahun atau sepadan dengan 3,5 abad. Namun, dalam kolonialisasinya,
tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia, melainkan hanya wilayah yang berada di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua saja. 4. Inggris. Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia, atau tepatnya Pulau Jawa, sejak tahun 1811, yaitu sejak ditandatanganinya kapitulasi Tungtang yang salah satunya berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda kepada Inggris. Pemerintahan Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tanggal 17 September 1811. Pemerintahan Raffles di Indonesia membawa banyak sekali perubahan. Di antaranya adalah penghapusan sistem monopoli, menghapus perbudakan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan, penulisan buku The History of Java, dan beberapa perubahan lain. Pada tahun 1814 dilakukan Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Inggris di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816 pemerintahan Inggris di Indonesia secara resmi berakhir. Dan sejak saat itu Belanda kembali berkuasa di Indonesia hingga tahun 1942. 5. Jepang. Pada akhirnya, setelah 350 tahun, kolonial Belanda menguasai Indonesia. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat terhadap Jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Masa kependudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa penjajahan negeri sekurat tersebut, mereka membentuk beberapa organisasi, di antaranya PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho atau Pasukan Indonesia Buatan Jepang, dan Jawa Hokokai atau Pengganti Putera. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pada Juli 1942, Soekarno mendapat tawaran dari Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, para kiai, dan Muhammad Hatta memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangatlah beragam, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penahanan sembarangan, terlibat perbudakan seks, hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran kekejaman dalam penguasa Jepang. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI di Gedung Choisangi-in di Pejambon, Jakarta, atau sekarang Gedung Kemlu. Saat itu ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah Dr. Andes Rajiman Weddiodiningrat dengan wakilnya Ichiban Ngase atau Jepang, serta sekretaris R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI kala itu ialah 63 orang yang mewakili hampir semua wilayah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.